Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa berkah, bertambah kebaikan, dan bertambah ilmu wawasan kita. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas, saya akan memberikan sedikit pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang utang piutang atau meminjam uang khususnya. Meminjam uang hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada larangan. Kita mau meminjam untuk keperluan apapun, semasi keperluan itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah, diperbolehkan. Dan kepada siapapun kita meminjam diperbolehkan. Baik kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga, kepada sesama muslim, maupun kepada non-muslim. Seperti kita meminjam kepada sahabat kita yang beragama Kristen, beragama Hindu, Buddha, Katolik, dan boleh juga kita meminjam kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Adapun memberikan pinjaman, hukum dasarnya adalah sunnah. Diperbolehkan, artinya kalau ada orang meminjam uang kepada kita, maka kita sunnah memberikan pinjaman tersebut. Dan tidak dilarang pula, tidak berdosa pula apabila kita tidak mau meminjamkannya dengan alasan-alasan tertentu. Namun, hukum meminjamkan uang ini ada kalanya bisa menjadi wajib. Apabila orang yang meminjam ini sangat memerlukan sekali, sangat urgent, sangat penting. Misalkan ada orang kelaparan, meminjam uang kepada kita, meminjam makan, untuk meminjam uang untuk memberi makanan, membeli beras, maka kita wajib memberikan bantuan tersebut. Dan kalau menolaknya kita berdosa. Karena siapa tahu ada orang lain, tidak ada orang lain yang mau membantu. Atau meminjamkan uang kepada orang yang mau berobat, kepada orang yang sakit, juga itu wajib. Wajib memberikan bantuan. Atau bisa pula meminjamkan uang ini menjadi haram, menjadi dilarang, tidak boleh. Apabila kita mau meminjamkan uang kepada orang lain dan uang itu akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk berjudi, untuk membeli khamar. Atau ada orang yang meminjam uang untuk membayar rentenir, bank emok. Itu pun tidak boleh. Haram kita memberikan bantuan. Jadi jangan sekali-kali, boleh saja, artinya kita boleh saja menolak orang lain yang meminjam uang kepada kita, karena uang itu akan digunakan untuk membayar utang dia, utang dia kepada rentenir, kepada bank emok. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan permusuhan dan maksiat kepada Allah, berbuat jahat. Saudaraku, boleh saja kita meminjamkan uang kepada orang lain, boleh juga tidak meminjamkan kepada orang lain. Artinya kita menolak apabila ada orang lain ingin meminjam kepada kita. Namun apabila kita bermaksud untuk menolak, apabila kita tidak berkenan memberikan bantuan kepada orang lain, maka hendaklah jangan sampai berbohong.
Jangan sampai berbohong mengatakan dengan uangnya tidak ada. Atau mengatakan tidak ada uang tiis kalau istilah Sunda. Atau tidak ada istilah uang dingin atau uang tidak dipakai. Padahal uangnya ada di lemari. Uangnya ada di dompet. Jangan sampai berbohong. Kalau berbohong justru haram. Berbohong justru dosa. Dalam Mahfuzat dikatakan Ra'sudz dzunubi al-kadzibu. Pangkalnya dosa adalah berbohong. Bangga. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah melarang untuk berbohong. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian perbuatan bohong, karena perbuatan bohong itu akan mengarahkan, akan membawa kita kepada kejahatan. Al-fujur, dan kejahatan akan membawa kita kepada neraka. Jadi jujur saja kalau kita tidak mau meminjamkan, bahwa pada saat ini kita tidak bisa meminjamkan uang. Saudaraku, ada beberapa karakteristik orang Indonesia khususnya ketika meminjam uang itu. Pertama, ketika meminjam wajahnya memelas, seperti sedih, sehingga kita terenyuh untuk membantunya. Kasihan kita kalau tidak membantu. Yang kedua, karakteristik orang Indonesia meminjam uang, lambat membayar utang, lambat membayar uang. Padahal uangnya ada. Bahkan dia di rumahnya banyak punya harta yang melebihi utangnya. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga, kalau nggak ditagih, biasanya nggak mau bayar. Sampai kapanpun, bertahun-tahun. 1 bulan. Janjinya pinjam uang cuma 2 hari. 2 minggu nggak nongol. Udah sebulan nggak ada kabarnya. Bertemu di jalan, belok arahnya. Nggak mau bertemu. Seperti bermusuhan gara-gara utang. Sudah setahun ditanya nggak ada. Ditagih malah marah. Bahkan lebih ganas. Lebih menakutkan daripada yang meminjamkan uangnya. Itu karakter orang Indonesia, saudaraku. Saudaraku, berkenaan dengan utang piutang ini, Allah sudah mengatur di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, dan di ayat yang ke-282. Ayat ini merupakan ayat terpanjang, ayat tentang utang piutang, tentang meminjam uang ini termasuk ayat yang paling panjang di antara ayat-ayat yang lainnya. Dan berada di surat yang paling panjang, yaitu surat Al-Baqarah. Panjang. Apakah ini indikasi bahwa kalau soal utang piutang urusannya panjang, urusannya lebar? Ya, tidak tahu. Wallahu a'lam bimuradi. Cuma yang jelas Allah memperinci bagaimana tata cara kita, membagai aturan kita tentang tata cara membayar atau tentang meminjam uang. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan akhir ayat, sampai akhir ayat. Ada 4 poin dalam ayat ini. Yang pertama, kalau kita hendak melakukan transaksi utang piutang, hendak pinjam meminjam, maka harus ditulis.
Harus ada, harus dinyatakan di dalam hitam di atas putih. Harus ditulis, baik ditulis tangan maupun ditulis di komputer. Ditulis dengan jelas. Waktu pembayarannya kapan, jumlah uangnya kapan, cara pembayarannya bagaimana, ditulis jelas di situ, dinyatakan. Mau pakai matre silakan, lebih bagus, nggak pakai matre juga apa-apa, nggak apa-apa. Utangnya baik kecil maupun besar, sogir atau kabir, maka harus tetap ditulis. Yang kedua, selain ditulis, utang itu harus ditulis oleh si penulis yang adil. Harus ada penulis yang adil. Boleh saja ditulis oleh diri sendiri atau ditulis oleh orang lain. Yang penting harus penulis ini harus adil. Kenapa harus adil? Karena pada zaman jahiliyah dulu banyak orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Maka ketika si pengutang ini dua-duanya tidak bisa membaca, tidak menulis, akhirnya meminjam orang lain atau menyuruh orang lain yang bisa baca tulis menulis. Maka kalau harus adil orangnya, kalau nggak adil kan nanti siapa tahu berat sebelah, bisa menguntungkan si pengutang atau yang memberikan utang. Selain penulis yang adil, harus juga ada saksi, ada syahid, syahidain, ada dua syahidani, harus ada dua saksi. Kalau laki-laki boleh 2 orang, kalau nggak ada saksi laki-laki 2 orang, boleh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, harus ada saksi. Dan yang keempat, yang terakhir, harus didikte, harus dibacakan. Baik dibacakan oleh si pengutang maupun oleh orang lain. Kalau si pengutang yang meminjam utang nggak bisa baca tulis atau mempunyai gangguan di dalam atau tunawicara, maka boleh didiktekan oleh orang lain. Saudaraku, ini tuntutan, ini anjuran Allah yang menurut sebagian ulama bahwa ayat ini wal yaktub di sini tidak wajib, hukumnya tidak wajib, meskipun sebagian ulama yang mengatakan harus wajib, ada 4 hal tadi, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini hanya sunnah saja, hanya mustahab saja, hanya dianjurkan saja. Selanjutnya, saudaraku, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang meminjam uang tapi lambat membayar, sudah jatuh tempo tapi tidak bayar-bayar, ditagih, ditanya tidak ada kabar, ditagih pun susah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram, saudaraku. Hukumnya adalah zalim. Melambat-lambatkan membayar hutang sesuai sudah jatuh tempo tapi belum bayar, artinya melambat-lambatkan, hukumnya adalah zalim, dan zalim adalah haram. Melambat-lambatkan membayar hutang ini ada di dalam hadis, ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau di kitab saya, di buku saya ini berada di halaman 279, bab yang ke-43. Kitabu pil istiqradi wa adaid duyun wal hajri wat taflis. Bab yang berkenaan dengan membayar hutang dan membayar hutang. Ada di bab yang ke-12. Bab yang ke-12, babu matlul ghaniyyi zulmun. Hadisnya hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Melambat-lambatkan membayar hutang setelah jatuh tempo, hukumnya adalah zalim. Hadis ini juga ada di kitab Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari atau kitab syarahnya Bukhari, Sahih Bukhari, di bab yang ke-12. Bab yang mengatur tentang tindakan mengulur-ngulur pelunasan utang oleh orang kaya atau orang yang mampu, yang bayar adalah zalim. Babu matlul ghaniyyi zulmun. Jadi melambat-lambatkan membayar hutang bagi orang yang mampu, bagi orang yang sebenarnya uangnya ada yang bisa bayar adalah perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim hukumnya adalah haram. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, matlun aw haramun,
melambat-lambat, zulmun au haramun, zulmun wa haramun, zolim dan haram. Hukum melambat-lambatkan membayar utang adalah zolim, dan zolim itu adalah haram. Zolim itu haram ada hadisnya, salah satunya hadisnya ada di kitab Sahih Muslim, halaman, kalau di kitab saya ada di halaman 429. Bab tahrimuz zulmi, bab pengharaman tentang perbuatan zolim. Nah, tadi kan membayar hutang, melambat-lambatkan membayar hutang itu hukumnya zolim, dan zolim itu haram. Jadi sama saja dengan melambat-lambatkan membayar hutang itu hukumnya adalah haram. Bab tahrimi zulmi ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abizar, hadis qudsi. Hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi. Kata Allah yang disampaikan melalui Rasulullah, hai hambaku, janganlah kalian berbuat ya wahai hambaku, kata Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan berbuatan zolim kepada diriku dan mengharamkan zolim kepada orang lain, kepada selain diriku. Maka janganlah kalian berbuat saling menzolimi. Jadi kita dilarang zolim kepada Allah, dilarang zolim kepada diri sendiri, dan dilarang zolim juga kepada sesama kita, sesama manusia. Berbuatan zolim itu haram, dan perbuatan melambat-lambatkan uang adalah haram. Salah satu karakter yang saya sampaikan tadi bahwa orang Indonesia ini lambat membayar hutang, lambat membayar hutang padahal duitnya ada. Dia punya hutang tapi jalan-jalan, tamasya, pakai mobil, ke kolam renang, ke tempat-tempat wisata, bisa bersama keluarga makan-makan, sementara dia masih punya utang sama tetangganya, sama temannya. Nah, perbuatan jalan-jalannya itu, perbuatan makan-makannya itu adalah haram. Anda setelah berbuat haram, setelah berbuat zolim. Makan-makan nasinya tidak haram, tetapi perbuatan Anda jalan-jalannya itu adalah zolim, haram, karena semestinya uang itu, biayanya itu digunakan untuk bayar hutang terlebih dahulu. Atau Anda punya hutang, tetapi sebenarnya Anda punya harta benda, Anda punya kulkas, punya televisi di rumah. Uang memang tidak ada, tapi punya televisi, punya kulkas di rumah, punya lemari, yang kalau dijumlahkan lebih besar daripada utang Anda. Tapi Anda tidak membayar utang, itu sama saja dengan berbuat zolim, saudaraku. Anda punya utang, tapi di tangan masih ada, di jari masih ada cincin, masih ada gelang. Gelangnya panjang dari sini, dari pergelangan sampai ketek, panjang. Kemudian ada punya anting, punya kongkorong. Tapi punya utang. Nah, Anda berbuat seperti itu zolim, saudaraku. Haram Anda berbuat demikian. Bayar, jual harta Anda, bayarkan hutang. Saudaraku, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari kesusahan membayar utang. Dan membayar utang, saudaraku, utang piutang ini adalah dasarnya adalah tolong menolong, dasarnya adalah ibadah. Membantu orang lain. Maka ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, maka ada dua hal. Yang pertama, kita harus ikhlas. Tujuan hanya ingin mendapatkan pahala, hanya mendapatkan ridho dari Allah, hanya karena pahalanya saudaraku, pahala memberikan pinjaman kepada orang lain itu adalah sama dengan kita pahala sedekah dengan 18 kali lipat. Kalau sedekah sendiri, menyumbang sendiri, pahalanya hanya 10 kali lipat. Sementara memberikan bantuan, memberikan pinjaman uang kepada orang lain, pahalanya 18 kali lipat dari pahala sedekah kita. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain 1 juta, maka sama saja kita dengan sedekah kepada orang lain sebanyak 18 juta. Nah, kita mungkin tidak mampu sedekah dengan sebanyak itu, tapi kita meminjamkan pinjaman kepada orang lain, saudaraku. Dan kalau pahalanya bagi kita yang memberikan
keluasan waktu kepada orang lain untuk membayar hutang. Sudah 1 minggu nggak bayar, padahal janjinya 1 minggu mau dibayar. Sudah 1 bulan nggak ada kabar, bahkan ditagih nggak bayar, uangnya katanya nggak ada. Nah, kalau kita memberikan keluasan waktu kepada orang lain, pahalanya sama dengan sodakoh, dengan sedekah 2 kali lipat. Jadi tiap hari selama orang lain itu belum bayar, maka kita sama dengan mempunyai pahala sedekah 2 kali lipat. Kalau kita meminjamkan uang, janjinya 100.000, janjinya 1 minggu, tapi setelah 3 minggu tidak dibayar, maka selama itu Anda mendapatkan pahala sedekah selama 200.000 tiap hari, saudaraku. Maka ketika kita ingin meminjamkan uang kepada orang lain, maka tujuannya, harapan kita hanya mengharapkan ridho Allah, mendapatkan pahala balasan dari Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Dan kita harus ikhlas, harus siap menanggung resiko apapun yang terjadi. Jangan sampai ada kata-kata kasar, kata-kata kotor kepada si peminjam uang. Bahkan kita doakan saja mudah-mudahan cepat membayar, bisa mampu melunasi utangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.